Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sita Masyitoh, NIM 20200960111753, Prodi PAI kelas 5B atau semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen dan manajemen pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Fikri Farhin, MPDI. Yang pertama adalah pengertian manajemen. Setiap ahli memberi pandangan yang berbeda tentang batasan manajemen. Karena itu tidak mudah memberi arti universal yang dapat diterima semua orang. Namun demikian, dari pikiran-pikiran ahli tentang definisi manajemen, kebanyakan menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses mendayagunakan orang dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam praktiknya, melakukan manajerial dapat menggunakan kemampuan atau keahlian dengan mengikuti suatu alur atau prosedur keilmuan secara ilmiah, dan ada juga karena berdasarkan pengalaman dengan lebih menonjolkan kekhasan atau gaya manajer dalam mendayagunakan kemampuan orang lain. Dengan demikian, terdapat 3 fokus untuk mengartikan manajemen, yaitu A. Manajemen sebagai suatu kemampuan atau keahlian yang selanjutnya menjadi cikal bakal manajemen sebagai suatu profesi. Manajemen sebagai suatu ilmu menekankan perhatian pada keterampilan dan kemampuan manajerial yang diklasifikasikan menjadi kemampuan atau keterampilan teknikal, manusiawi, dan konseptual. B. Manajemen sebagai proses, yaitu dengan menentukan langkah yang sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen. Yang C. Manajemen sebagai seni tercermin dari perbedaan gaya atau style seseorang dalam menggunakan atau memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan. Istilah manajemen lebih banyak digunakan pada literatur keluaran pemikir Inggris, sedangkan dari literatur pemikir-pemikir bangsa Amerika lebih dikenal dengan istilah administrasi. Berikut ini merupakan definisi manajemen dari beberapa ahli. Yang pertama, dari Hersey dan Blanchard, merupakan suatu proses bagaimana pencapaian sasaran organisasi melalui kepemimpinan. Yang kedua, menurut Stoner, manajemen merupakan proses perencanaan atau pengorganisasian atau pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, menurut Sujana, manajemen merupakan rangkaian berbagai kegiatan wajar yang dilakukan seseorang berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan dan dalam pelaksanaannya memiliki hubungan dan saling berkaitan dengan lainnya. Kemudian, pengertian manajemen pendidikan. Secara sederhana, manajemen pendidikan adalah suatu lapangan dari studi dan praktik yang terkait dengan organisasi pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Namun demikian, untuk mendapatkan pengertian yang lebih komprehensif diperlukan pemahaman tentang pengertian, proses, dan substansi pendidikan. Kemudian, tujuan manajemen pendidikan, yaitu tujuannya dilakukan manajemen agar pelaksanaan suatu usaha terencana secara sistematis dan dapat dievaluasi secara benar, akurat, dan lengkap sehingga mencapai tujuan secara produktif, berkualitas, efektif, dan efisien. A. Produktivitas adalah
efektivitas dapat dinyatakan secara kuantitas maupun kualitas. Kuantitas output berupa jumlah tamatan dan kuantitas input berupa jumlah tenaga kerja dan sumber daya selebihnya. Kemudian kualitas, yaitu menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang atau produk dan atau jasa tertentu berdasarkan pertimbangan objektif atas bobot dan atau kinerjanya. Kemudian harus efektivitas, yaitu ukuran keberhasilan tujuan organisasi. Ezioni mengatakan bahwa keefektifan adalah derajat di mana organisasi mencapai tujuannya, atau menurut Sergiovanni, yaitu kesesuaian hasil yang dicapai organisasi dengan tujuan. Kemudian efisiensi berkaitan dengan cara, yaitu membuat sesuatu dengan betul atau doing things right. Sementara efektivitas adalah menyangkut tujuan atau doing the right things. Atau efektivitas adalah perbandingan antara rencana dengan tujuan yang dicapai. Efisiensi lebih ditekankan pada perbandingan antara input atau sumber daya dengan output. Suatu kegiatan dikatakan efisien bila tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya yang minimal. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari ucapan atau penerangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.